Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Raden mendengus kesal sembari menggendong Ken. Dia benar-benar tak habis pikir dengan Ardan yang tega-teganya menitipkan anaknya kepada dirinya. Padahal Ardan tahu sendiri bahwa dia tidak memiliki pengalaman apapun, tapi Ardan tetap saja menitipkan anaknya kepada Raden. "Kenapa gak dititipin orang tua lo aja sih?" kata Raden kesal. "Gak bisa, nanti mereka malah khawatir dan maksa-maksa gue suruh balik lagi." "Ya udah tinggal balik aja, apa susahnya?" "Udah deh, gue nitip sebentar aja. Oh iya, biar lebih gampang, lo ajak main aja ke rumah Coko, anaknya Gary. Lo kenalkan. Terus kalau udah di sana tunggu aja sampai gue jemput. Sebentar aja kok." "Cek, ribet. Kenapa gak dibawa aja si anak lo?" "Ya elah, mana boleh ke rumah sakit bawa tuyul." "Hah, tuyul? Ken, maksudnya. Kan dia masih kecil, kayak tuyul." "Lah, geblek, anak sendiri dibilang tuyul." "Udahlah. Sebentar aja ya, bye." Ardan langsung meninggalkan Raden sendirian. Sedangkan Raden mendengus kesal sembari berjalan ke arah mobilnya. Dengan sedikit susah, dia menyetir mobilnya sembari memangku Ken. Untung Ken tidak rewel dan diam saja, jadi Raden tidak terlalu kerepotan. Tak lama kemudian, mobil Raden sudah memasuki pekarangan rumah Gary, namun sepertinya kesialan kembali berpihak kepadanya. Karena saat bertanya kepada salah satu art Gary, katanya Gary sedang berada di luar kota bersama keluarganya. Karena sudah terlanjur kesal, Raden membawa Ken ke taman komplek yang biasa Ken datangi dengan matahari. Taman komplek yang dekat dengan mansion orang tua Ardan. Rasanya Raden ingin sekali membawa Ken ke sana. Namun dia masih ingat saat Ardan mewanti-antinya agar tidak ke mansion keluarganya. "Ken main sini aja ya. Jangan kemana-mana tapi, Om tungguin di sini," kata Raden yang tidak diindahkan oleh Ken. Batita itu sudah terlebih dulu berlarian ke sana ke sini. Raden mengurut pelipisnya pelan, agar bisa mengurangi rasa pusing yang tiba-tiba menyerang kepalanya. "Bruk, aduh." Kalau jalan matanya dipakai dong, Raden langsung terdiam setelah melihat orang yang baru saja menabraknya. Maaf gak sengaja," kata orang itu. Raden menyeringai tipis saat tatapannya bertubrukan dengan orang itu. Dan Raden tahu bahwa tubuh itu sedang menegang di tempatnya. "Hai, kita ketemu lagi," ucap Raden tersenyum. Senyum yang sangat berbeda seperti yang biasanya. Kali ini, senyumnya terlihat dingin dan menyeramkan. Raden." "Iya, Mawar." Tubuh Mawar menegang saat mendengar nada datar dan dingin dari mulut Raden. Padahal laki-laki itu biasanya selalu bertingkah konyol. Mawar menelan ludahnya gugup saat Raden dengan perlahan berjalan mendekat ke arahnya. "Apa kabar?" tanya Raden pelan. Namun Mawar dapat mendengar suara serak dibagikan akhirnya. Baik, kakakmu apa kabar?" Raden senyum tipis, lalu membuang pandangannya ke arah Ken yang sedang bermain ayunan. "Dari luar aku baik, tapi dari dalam aku hancur." Mawar meremas kedua tangannya. Setelah mendengar jawaban Raden, rasa bersalahnya semakin besar. "Kamu tahu kenapa aku hancur?" tanya Raden. Mawar menggeleng ragu. "Karena orang yang menjadi cinta pertamaku pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Padahal sebelumnya kami pernah berhubungan baik, tapi dia pergi seakan-akan hubungan yang pernah terjalin sebelumnya tidak berarti apa-apa." Raden menatap ke arah depan dengan pandangan kosong. Sedangkan Mawar hanya memilin jari-jari tangannya sembari menunduk. Dia tahu betul bahwa yang dimaksud Raden adalah dirinya. "Kamu tahu, awalnya aku bahagia saat bertemu orang itu lagi. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama saat kami kembali terpisah. Orang itu hilang bak ditelan bumi. Namun, hari ini aku gak ngangka,
bahwa aku dipertemukan lagi sama orang itu, kata Raden sembari menatap Mawar. Aku dipertemukan lagi dengan cinta pertamaku. Raden menatap dalam Mawar. Tapi, pertemuan ini terasa aneh saat aku gak merasakan sesuatu yang mendebarkan. Rasanya hambar dan gak menyenangkan. Mawar langsung menatap Raden, kedua bola matanya berkaca-kaca. Aku berharap, pertemuan ini menjadi jawaban bahwa aku udah gak mengharapkan orang itu lagi. Oh iya Mawar, terima kasih sudah mengizinkan aku untuk menemani kamu di saat-saat terpuruk. Terima kasih, setidaknya kamu telah memberikan kesan yang istimewa bagiku. Raden tersenyum, kali ini senyumannya kembali seperti biasanya. Aku gak tahu niat kamu kembali lagi itu apa, tapi aku berharap, jangan pernah ganggu Ardan lagi. Karena dia sudah bahagia bersama istri dan anaknya. Ah, hampir lupa, aku mau kasih tahu kamu, kalau sebenarnya Ardan itu gak pernah mencintai kamu sama sekali. Perkataan Raden berhasil membuat Mawar membelak kaget. Perempuan itu menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan fakta yang dia terima. Terserah mau percaya apa enggak, pokoknya Ardan gak pernah cinta sama kamu. Hah, gak mungkin, cicit Mawar. Raden tersenyum tipis, lalu berjalan meninggalkan Mawar yang sedang terkejut di tempatnya. Raden langsung menggendong Ken dan segera meninggalkan taman. Dalam hati Raden terus mengumpat, tapi di sisi lain, hatinya merasa lega. Dia berharap ini adalah akhir dari penantiannya. Meninggalkan masa lalu dan menatap masa depan. Kenapa? Tanya Ardan bingung. Takut Mas. Takut kenapa? Takut dikasih obat banyak. Ardan terkekeh geli di tempatnya. Lalu dia mengacak-acak rambut Matahari gemas. Ih, jangan diacak-acak. Sebal Matahari. Lagian kamu lucu banget. Kemana-mana itu kalau orang ke rumah sakit, takutnya pas disuntik, bukan dikasih obat banyak. Matahari mencebik kesal, dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada sembari membuang mukanya ke arah lain. Kok marah? Ucap Ardan sembari menul-noel pipi Matahari. Jangan pegang-pegang. Sentak Matahari sembari bergeser duduk menjauhi Ardan. Namun Ardan ikut bergeser mendekati Matahari. Kenapa sih? Kok tiba-tiba ngambek? Matahari hanya diam sembari memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Yang, sayang, beneran nih aku diambekin. Ardan menghembuskan nafasnya saat Matahari hanya diam tak menanggapinya. Yang, maaf, ucap Ardan pelan. Matahari sontak menatapnya. Maaf kenapa? Udah buat kamu marah. Siapa yang marah? Kamu. Enggak, aku gak marah. Terus udah diem. Aku gak marah. Aku cuma gak mood aja ngomong sama kamu. Bawaannya emosi mulu, potong Matahari cepat. Ardan langsung terdiam, tidak membuat suara sama sekali. Dia tidak ingin membuat istrinya semakin marah. Ibu Bunga Matahari, panggil suster. Sontak Matahari dan Ardan berdiri dari tempatnya dan berjalan menghampiri suster itu. Silahkan, dokternya sudah menunggu Bu. Matahari mengangguk dan mengikuti langkah suster itu. Matahari membaringkan tubuhnya di atas berangkar seperti perintah dokter. Lalu dokter langsung memeriksa detak jantungnya. Matahari bisa melihat saat dokter itu beberapa kali mengerutkan keningnya. Ada keluhan apa aja Bu? Tanya dokter sembari membantu Matahari bangkit. Kini keduanya berjalan ke arah kursi yang tersedia. Dokter duduk di kursi depannya, sedangkan Matahari duduk di sebelah Ardan. Selama kurang lebih seminggu ini saya mengalami pusing ringan dok, tapi akhir-akhir ini pusingnya agak parah ditambah sama mual juga, jelas Matahari. Dokter itu mengangguk sembari menuliskan sesuatu di kertas. Kapan terakhir ibu datang bulan? Tanya dokter lagi. Matahari mengernyit, mencoba mengingat kapan terakhir datang bulan. Kalau gak salah 1 bulan yang lalu deh dok. Soalnya saya bulan ini belum dapat, ujar Matahari. Ardan langsung menggenggam tangan Matahari erat. Istri saya gak apa-apa kan dok? Timpal Ardan. Dokter perempuan itu tersenyum sambil menggeleng. Enggak apa-apa kok pak,
Tapi saya sarankan untuk segera membawa istrinya Bapak periksa ke dokter kandungan. Soalnya saya memeriksa ada 2 detak jantung di dalam tubuh istri Bapak, jelas dokter. Mata Ardan dan Matahari seketika langsung membola. Ardan menatap dokter itu dengan pandangan tak percaya, sedangkan Matahari langsung mengelus perut datarnya. Beneran dok, gak bohong kan? Tanya Ardan. Enggak pak, kalau mau yang lebih jelas lagi segera pergi ke dokter kandungan saja. Dokter itu memberikan secarik kertas kepada Ardan. Itu obat untuk mengurangi rasa sakit kepala dan mual, serta vitamin untuk menguatkan janinnya. Silahkan segera ditebus di apotek. Ardan mengangguk, dia mengambil kertas itu sembari mengucapkan terima kasih. Dia menuntun Matahari untuk segera keluar. Ardan rasa Matahari masih bersama rasa terkejutnya. Bahkan Matahari tidak sadar bahwa sekarang dia sudah berada di ruangan dokter kandungan. Selamat pagi Pak Ardan, sapa dokter perempuan itu ramah. Selamat pagi juga dokter Sakira, balas Ardan. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sembari menatap Matahari yang hanya diam saja. Ardan lalu menepuk pelan pundak Matahari sampai membuat Matahari tersentak kaget. Loh, ini di mana mas? Tanya Matahari bingung. Ardan tersenyum, lalu menuntun Matahari ke arah brangkar dan menidurkan istrinya. Tolong segera periksa istri saya dok, ucap Ardan. Dokter Sakira tersentak kaget, namun dia langsung segera menetralkan rasa kagetnya dan segera menangani Matahari. Wah selamat Pak Ardan, Anda akan segera menjadi papa lagi, ujarnya sembari menekan-nekan perut Matahari dengan sebuah alat. Asteris aku gak tahu apa nama alat itu, tapi aku tahu bentuk dan wujudnya. Hah, beneran dok? Tanya Matahari tak percaya. Iya bu, kini kandungnya sudah berumur 3 mingguan, selamat ya, kata dokter Sakira tulus. Ardan sudah tidak bisa menahan rasa senangnya lagi. Dia segera menciumi seluruh wajah Matahari sembari mengucapkan terima kasih berulang kali. Dokter Sakira hanya tersenyum maklum, lalu dia kembali ke tempatnya untuk menuliskan resep yang harus dikonsumsi oleh Matahari. Terima kasih sayang, terima kasih banyak, ucap Ardan sembari meneteskan air matanya. Matahari pun ikut meneteskan air mata, lalu dia memeluk tubuh Matahari erat. Aku beneran hamil mas, ujar Matahari. Ardan mengangguk semangat. Teriak Matahari. Ardan langsung melepaskan pelukannya dan menatap Matahari dengan khawatir. Kenapa yang? Perutnya sakit, atau apa? Bilang aja, ucap Ardan. Matahari menggelengkan kepalanya sembari menahan senyum. Kenapa yang? Bilang aja. Aku seneng banget mas, ucap Matahari kembali memeluk tubuh Ardan. Ardan terkekeh lalu kembali membalas pelukan istrinya. Di dalam hati Ardan terus merapalkan doa agar kebahagiaan terus datang ke dalam rumah tangganya. Dan semoga saja di masa depan tidak akan ada lagi masalah, semoga. Tadi setelah pulang dari rumah sakit, Ardan dan Matahari terlalu senang dan tidak sabar untuk segera memberitahu keluarga mereka. Sampai-sampai mereka lupa menjemput Ken yang dititipkan oleh Raden. Dan hal itu membuat Raden kesal bukan main. Bahkan saking kesalnya, Raden rela mengantarkan Ken ke rumah kedua orang tua Matahari karena kedua orang itu ada di sana. Mas, panggil Matahari. Kini mereka sedang menginap di rumah orang tua Matahari. Itu karena paksaan Jauti yang menginginkan anaknya dan mantunya menginap. Kenapa? Tanya Ardan sembari menepuk-nepuk pantat Ken. Lapar, rengek Matahari. Makan yang. Pingin makan yang anget-anget. Ardan mengernyit, pingin apa? Pingin makan bakso, kata Matahari sembari terdiam membayangkan bakso. Ardan berdecak, lalu melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 9:30 malam. Pingin banget, tanya Ardan. Matahari mengangguk semangat sembari mengelus perut datarnya. Banget, Ardan menghela nafas, lalu dengan pelan dia bangkit dari kasur dan segera mengganti pakaiannya. Tidak lupa, dia membawa dompet dan kunci mobilnya. Mas, panggil Matahari. Kenapa? Mau beli bakso? Iya.
Kok pakai dandan segala? Kata Matahari kesal. Ardan mengernyit di tempatnya. Padahal dia hanya menggunakan kaos polos berwarna hitam dan celana pendek saja. Tidak ada yang namanya dandan-dandanan sama sekali seperti yang istrinya katakan itu. Siapa yang dandan yang? Orang biasa aja gini kok, balas Ardan sembari menatap penampilannya. Matahari menggeleng sembari cemberut. Enggak mas, kamu itu terlalu ganteng buat beli bakso doang. Ganti sana. Ardan menghela nafas, dengan terpaksa dia kembali berganti pakaian. Kini dia mengganti celana pendeknya dengan training panjang. Sebelum keluar dari kamar mandi, Ardan berdoa dulu. Semoga kali ini istrinya tidak mengomentari penampilannya lagi agar dia bisa cepat beli baksonya. Loh, kok makin ganteng? Kata Matahari kesal. Ardan hanya diam sembari menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Ini biasa aja yang, ucap Ardan. Enggak, kamu malah kelihatan lebih ganteng daripada tadi. Pokoknya ganti. Ardan menghela nafas. Sabar sabar, itu efek kehamilannya. Ardan terus berucap dalam hati agar selalu sabar menghadapi sikap baru istrinya. Ardan memilih mengganti kaos yang dia pakai dengan kemeja kerjanya dan dipadukan dengan celana training panjang yang dia pakai. Walaupun sedikit nyeleneh tapi Ardan tetap menggunakannya. Semoga kali ini istrinya itu tidak mempersalahkan pakaiannya lagi. Ih, kok kayak gitu sih penampilannya? Padahal mau keluar loh, cibir Matahari setelah melihat pakaian Ardan. Sedangkan Ardan hanya mengangkat bahunya acuh. Dia tidak masalah jika harus keluar rumah dengan pakaian begini. Toh sudah malam juga dan cuma beli bakso, emang siapa yang mau lihat? Pikirnya, ganti mas, aku gak suka. Kali ini Ardan mendengus kesal. Dia berjalan kesal memasuki kamar mandi. Bajunya yang berada di rumah ini terbatas, karena mereka memang jarang menginap di sini lagi setelah menikah. Ardan dengan asal memakai kembali celana pendek yang berceceran di lantai. Lalu dia keluar kamar mandi dengan senyum yang dipaksakan. Gini, tanya Ardan sembari memutarkan tubuhnya bak model. Kini dia menggunakan kemeja kerjanya dan celana pendek selutut. Kok malah tambah ganteng sih? Kesal Matahari. Ardan menghembuskan nafasnya lalu segera berjalan menghampiri istrinya yang sedang cemberut di atas kasur. Ya ampun yang, aku emang ganteng, jadi mau pakai apa aja kelihatan ganteng, ucap Ardan jujur. Matahari mendengus kesal, namun di dalam hati dia membenarkan ucapan suaminya. Ardan memang ganteng, dan itu yang menjadi salah satu alasan Matahari mau menikahi Ardan. Ya udah deh ganti pakai baju yang pertama aja, ucap Matahari final. Yah yang, gak bisa pakai ini aja. Aku udah capek loh bolak-balik ganti terus, ucap Ardan mencoba membujuk istrinya. Enggak mas, ini dedek bayinya yang mau. Oke, jika sudah seperti ini Ardan sudah tidak bisa menolak lagi. Dengan cepat dia berjalan ke kamar mandi, dan mengganti kemejanya dengan kaos yang pertama. Dia keluar dari kamar mandi dengan cemberut. Sedangkan Matahari menatapnya dengan menahan tawa. Oh, Ardan tahu. Jadi sedari tadi dia dikerjai oleh istrinya. Dengan cepat dia menghampiri Matahari dan mencium bibir merah itu ganas. Matahari mendorong pundak Ardan, nafasnya mulai tersengal-sengal. Udah mas, cepetan sana beli bakso. Aku beneran lapar banget nih, ucap Matahari. Ardan mengelap bibirnya sendiri, lalu bangkit dari kasur. Dia kembali meraih kunci mobil dan dompetnya yang sempat ia letakkan kembali di atas nakas. Mas, Ardan mengepalkan tangannya menahan kesal, lalu dia berbalik dengan senyum paksa di bibirnya. Iya sayang, balas Ardan. Walaupun kesal, dia harus tetap sabar menghadapi istrinya yang tengah hamil muda itu. Jangan lama-lama, aku benar-benar lapar. Ardan menganggukkan kepalanya dan segera keluar dari kamar. Dia tidak ingin membuat istrinya menunggu lama. Loh, mau kemana Tanya Demo yang sedang menonton televisi. Ardan tersenyum tipis, mau beli bakso yah,
"Ata pingin bakso," jawab Ardan. Demo mengangguk. "Sekalian beliin ayah martabak manis ya." Ardan langsung mengiyakan dan segera pamit kepada Demo. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, Ardan telah tiba di tempat bakso dan martabak. Untung saja kedua penjual itu bersebelahan, jadi Ardan dapat mengirit waktu. "Pak, baksonya 2 bungkus ya," kata Ardan kepada bapak penjual bakso. Bapak itu segera mengangguk dan mengacungkan jari jempolnya. Setelah selesai pesan, Ardan berjalan ke kedai martabak. "Pak, martabaknya 1 loyang ya." "Oke Pak," balas bapak penjual martabak. Ardan mendudukkan tubuhnya di kursi yang tersedia. Sembari menunggu dia melihat-lihat suasana yang sudah cukup sepi itu. Dan tak lama kemudian, pesanannya sudah siap. "Makasih Pak. Kok lama banget sih?" ucap Matahari sembari turun dari kasur dan berjalan mendekati Ardan yang tengah menyiapkan bakso di atas meja kamar Matahari. "Maaf Yang, tapi kan tadi kamu yang buat aku lama." "Cek, udah gak usah dibahas. Cepetan aku lapar Mas." Ardan dengan cepat mengangsurkan 1 mangkok bakso di hadapan istrinya. Matahari langsung menyantap dengan nikmat bakso di depannya. Ardan sampai terkekeh geli saat melihat cara makan istrinya yang terlihat seperti orang yang tidak makan sebulan. "Makannya pelan-pelan sayang. Gak ada yang minta," ucap Ardan sembari mengelap sudut bibir Matahari. "Nyam, nyam, enyak Mas," balas Matahari dengan mulut penuh. Ardan hanya diam sembari memperhatikan istrinya makan. Dia jadi kenyang saat melihat istrinya makan. "Enak banget iya?" tanya Ardan. Matahari mengangguk cepat. Hanya membutuhkan waktu 5 menit bagi Matahari untuk menghabiskan 1 mangkuk bakso di depannya. Lalu matanya tak sengaja menatap 1 mangkuk bakso milik Ardan. Rasanya perutnya belum terasa kenyang, tapi dia juga tidak tega jika harus meminta jatah bakso milik suaminya. Ardan mengikuti arah pandang istrinya yang menatap mangkuk bakso miliknya. Seketika senyumnya terukir. Ardan mengarahkan mangkuk bakso di depannya ke hadapan Matahari. Loh, apa nih Mas?" tanya Matahari bingung. "Makan aja, aku tahu kamu masih pingin," ucap Ardan sembari mengelus kepala Matahari. "Tep, aku masih kenyang sayang. Udah makan aja." "Beneran? Bener dong." Matahari langsung memeluk tubuh Ardan erat. Tanpa menunggu lama lagi dia langsung menyantap bakso di depannya. Setelah mengalami morning sickness yang mampu membuat tubuhnya lemas, Matahari jadi sering mengikuti pergerakan Ardan. Dan Ken selalu mengikuti pergerakan Matahari. Jadi, setiap Ardan jalan, entah itu ke kamar mandi atau ke dapur, dia seperti memiliki buntut. Seperti saat ini, Ardan hendak pergi ke kamar mandi, tapi Matahari selalu mengekor di belakangnya, sedangkan Ken mengekor di belakang Matahari sambil membawa robot favoritnya. "Sayang, jangan ikutin aku, nanti kamu capek loh," ucap Ardan untuk yang kesekian kalinya. Namun Matahari tak mengindahkan dan tetap mengekori suaminya. "Ken juga, kenapa ikut-ikut Mama?" tanya Ardan. Dan yang didapat dia adalah lemparan robot mainan Ken yang mengenai pahanya. "Astagfirullah, beri hamba stok kesabaran yang banyak, ya Allah," gumam Ardan sambil memungut robot-robotan Ken. Ih, ucap Ken sembari menyodorkan tangannya kepada Ardan. Berniat untuk mengambil kembali robot-robotan yang sempat ia lempar. "Apa? Mau ini? Sini kalau bisa ambil sendiri," ujar Ardan sambil menaruh robot milik Ken di atas meja makeup milik Matahari. Ken langsung berjalan ke sana, namun tangannya tidak sampai menggapai robotnya itu. Sedangkan Ardan terkekeh geli melihat tingkah anaknya. Karena sudah menyerahkan, Ken langsung menghampiri Matahari yang sedang memeluk tubuh Ardan dari belakang. "Mama," adu Ken sambil menarik-narik ujung daster yang dikenakan Matahari. "Kenapa sayang?" tanya Matahari. "Tuh," ujar Ken sambil menunjuk-nunjuk ke arah robot-robotannya. Matahari mengikuti arah tunjuk Ken,
Saat matanya melihat robot-robotan favorit anaknya, Matahari langsung melepaskan pelukannya dan berjalan ke arah meja make-upnya untuk mengambil robot Ken. Cek, ganggu banget sih tuyul. Kesal Ardan saat Matahari pergi darinya. Papa, kenapa? Papa ARGH. Ken menjerit keras kepada Ardan. Hingga membuat Matahari dengan cepat menghampiri anaknya. Jangan teriak-teriak sayang. Nanti tenggorokannya sakit, peringat Matahari. Ken yang melihat kesempatan langsung menunjuk Ardan dan menangis di pelukan Matahari. Mama, papa, aduh Ken. Matahari langsung menatap Ardan tajam. Karena terlalu keseringan berbuat jahil dan berperilaku mengesalkan, Ken jadi menganggap Ardan seperti musuh bebuyutan. Mas, sama anak sendiri juga ih. Kesal Matahari. Ardan cemberut dan segera berjalan keluar kamar. Hari ini Ardan tidak bekerja, itu karena keinginan istrinya tercinta yang tidak mau ditinggal. Jadilah Ardan mengambil cuti beberapa minggu untuk menemani Matahari di masa-masa awal kehamilannya. Ardan berjalan gontai ke arah dapur dan menuangkan segelas air lalu meminumnya. Ngapain Ar? Ucap seseorang. Sontak Ardan langsung tersedak karena kaget. Dia mendelik tajam menatap orang itu. Papa, ngagetin Ardan aja, kesal Ardan kepada papanya, Farhan. Oh iya, Ardan belum bilang ya, sejak kehamilan Matahari tersebar, kedua orang tuanya dan orang tua Matahari memutuskan untuk pindah ke rumah Ardan. Itu disebabkan karena kedua orang tua itu ingin memantau kehamilan Matahari. Padahal gak usah sampai pindah pun gak apa-apa, tapi keduanya, khususnya Miranda dan Jauti tetap memaksa untuk tunggal. Dan Ardan tidak bisa menolak permintaan kedua orang tuanya itu. Jadilah Ardan membiarkan dan kini rumahnya jadi terlihat ramai. Lebay kamu. Farhan berlalu ke sisi Ardan untuk mengambil sendok garpu. Papa mau ngapain ngambil sendok? Jangan kepo. Ardan gak kepo, Ardan cuma tanya. Oh. Ujar Farhan dan langsung berlalu meninggalkan Ardan. Ardan mendengus kesal melihat kelakuan papanya. Coba saja Farhan itu bukan papanya, sudah Ardan pastikan bahwa akan mengajak duel Farhan. Ardan berjalan ke teras karena terlihat ramai. Dahinya mengernyit saat melihat istri dan anaknya yang sudah berada di sana. Sayang, panggil Ardan. Matahari hanya melirik Ardan sebentar lalu kembali menatap depan. Ardan langsung mempercepat langkahnya dan segera berhenti tepat di samping Matahari. Ngapain? Tanya Ardan sambil merangkul pinggang Matahari. Lihat papa. Lah, itu pada ngapain garuk-garuk tanah pakai garpu? Ucap Ardan bingung sambil menatap papa dan ayah mertuanya. Jauti dan Miranda yang sedang duduk lesehan menatap Ardan dan Matahari yang berdiri di belakangnya. Sedangkan Ken sudah duduk nyaman di pangkuan Miranda. Kelakuan istri kamulah, jawab Jauti. Istri Ardan. Emang Ata kenapa bun? Ngidam aneh. Minta dicariin cacing tapi carinya pakai sendok garpu. Sontak Ardan langsung menatap istrinya yang kini tengah menyengir polos. Kenapa sih yang? Gumam Ardan sambil menggaruk pipinya. Lagi-lagi tidur siangnya diganggu dengan goyangan Matahari. Goyangan tangan ya, bukan goyang yang lain. Mau makan rujak, rengek Matahari. Rujak apa? Rujak cingur. Hah, apaan tuh? Tanya Ardan sambil bangkit dari tidurnya. Gak tahu, tadi lihat di vlog orang terus ada yang bilang tentang rujak cingur gitu. Terus kamu kepingin? Sontak Matahari menganggukkan kepalanya. Ardan menghembuskan nafasnya, kalau sudah begini dia tidak bisa menolak. Ya udah, aku cuci muka dulu, terus berangkat cari rujak yang kamu mau, ucap Ardan sambil mencium pipi Matahari cepat. Makasih mas, makin sayang deh. Ardan hanya mengangguk saja. Lalu dia segera masuk ke dalam kamar mandi. Semenit kemudian Ardan keluar dengan wajah yang sudah terlihat lebih segar. Dia mengelap wajahnya menggunakan handuk. Ken kemana yang? Tanya Ardan ketika tidak melihat keberadaan anak tuyulnya. Diajak ayah sama papa, balas Matahari. Kemana? Gak tahu.
Udah mas, jangan banyak tanya, cepetan cari rujak cingurnya. Aku udah lapar, ucap Matahari. Ardan langsung segera bersiap dan pergi mencari makanan keingin istrinya. Rujak cingur. Jika boleh jujur, Ardan baru pertama kali mendengar makan itu. Yang dia tahu hanyalah rujak buah dan rujak tahu. Rujak-rujak yang lain Ardan tidak tahu. Setelah menemukan makanan yang istrinya inginkan, Ardan segera kembali. Dan ketika sampai di rumah, Ardan melongo saat melihat istrinya tengah menyantap sate dengan lahap. Loh, kok udah makan? Katanya mau rujak cingur, kata Ardan sambil menaruh rujak cingur yang dibelinya di samping Matahari. Sontak Jauti, Miranda, dan Farhan menoleh ke arah Ardan saat mendengar rujak cingur disebutkan. Sedangkan Demo tidak ikut berkumpul karena harus menidurkan Ken di kamarnya. Kamu kelamaan, kan aku udah lapar. Untung ayah sama papa pulang bawa sate. Jadi aku makan deh. Oh iya, rujaknya kamu aja yang makan. Sini duduk di sebelah aku, ucap Matahari sambil menepuk-nepuk sampingnya, meminta Ardan agar segera duduk. Ardan nurut, duduk di sebelah Matahari dan mulai membuka bungkusan rujak cingur. Kamu mau? Tanya Ardan saat Matahari melihat ke arah rujak di depannya. Sontak Matahari menggeleng cepat, enggak kok, buat kamu aja. Ardan hanya mengangguk dan mulai menyuapkan sesendok penuh rujak cingur di depannya. Enak? Tanya Matahari. Ardan langsung mengangguk dan terus menikmati makanannya sampai habis. Jauti, Miranda dan Farhan yang melihat itu menatap takjub. Mereka kira Ardan tidak akan doyan dengan rujak cingur, ternyata mereka salah. Ardan malah terlihat sangat lahap. Kenyang. Ardan mengangguk lagi, lalu mengambil minuman milik Matahari dan meneguknya hingga tandas. Iya yang, soalnya enak banget. Mana ada dagingnya lagi, jujur Ardan. Matahari hanya mengangguk kaku, mungkin Ardan belum tahu bahwa daging yang dimaksudnya itu adalah cingur mulut sapi. Jika Ardan tahu, mungkin dia sudah tidak mau memakannya atau bahkan akan memuntahkannya. Bukan karena apa, hanya saja Ardan itu orangnya sedikit sensitif jika memakan makanan dari luar. Ya, you know lah, bagi orang yang sok higienis seperti Ardan itu sedikit menggelikan. Kamu tahu, daging yang maksud itu dari mulut sapi, ucap Farhan. Sontak Matahari dan Ardan membelakkan matanya, padahal Matahari sudah tidak ingin memberitahu, tapi mulut ember mertuanya itu mengacaukan semuanya. Ardan langsung berlari cepat menuju wastafel. Dia menghidupkan air dan berkumur menggunakan air yang mengalir. Papa, pekik Matahari dan Miranda berbarengan. Mas, panggil Matahari pelan. Sejak kejadian siang tadi, Ardan jadi mendiamkannya sampai malam. Matahari melirik jam, sudah pukul 9 malam, dan Ardan masih belum mau berbicara dengannya. Matahari menghembuskan nafasnya lalu beralih memeluk tubuh Ken yang sudah terlebih dulu terlelap. Mas, jangan diem aja dong, bujuk Matahari sembari menciumi wajah Ken. Aneh kan, yang marah Ardan, yang dicium-cium Ken. Ardan mendengus, dan tetap diam di tempatnya sambil membelakangi Matahari. Udah lama banget lo ngambek sama akunya, kata Matahari sambil menul-noel pinggang Ardan. Ardan masih tak bergeming di tempatnya, dia hanya bergeser sedikit agar Matahari tak bisa lagi menul pinggangnya. Ish, akhirnya Matahari kesal sendiri melihat tingkah suaminya. Dengan perlahan, dia memindahkan Ken ke bagian pinggir tempatnya lalu Matahari memasang bantal dan sekat agar Ken tidak terjatuh. Setelah selesai, Matahari merebahkan tubuhnya di tengah-tengah sambil memeluk tubuh Ardan dari belakang. Jangan marah-marah terus, jangan diemin aku kayak gini. Aku kan gak tahu kalau rujak cingurnya pakai mulut sapi. Jugaan kamu makannya lahap-lahap aja, mana sampai habis lagi. Jadi jangan diemin aku kayak gini. Padahal gak pernah tuh marah sama kamu sampai diem-diem kayak gini. Kamu malah diemin aku. Ngomong dong mas. Ih, gak tahu ah. Aku juga bisa kok ikutan diem kayak kamu.
Matahari membalikkan tubuhnya membelakangi Ardan. Dia memilih memeluk tubuh Ken. Diam-diam Ardan mendengus, lalu dengan perlahan dia membalikkan tubuhnya menghadap matahari. Bukan gitu Yang, aku gak marah. Cuma sedikit kesel aja sama kamu, jujur Ardan. Matahari langsung membalikkan tubuhnya menghadap suaminya. Ya maaf, aku juga kan gak tahu. Beneran gak tahu. Gak tahu atau sengaja. Matahari menyengir lebar, dua-duanya. Ardan mendengus lalu menarik matahari ke dalam pelukannya. Lain kali jangan diulangi lagi. Untung makanannya enak, jadi aku suka. Walaupun sedikit gimana gitu, saat tahu itu mulut sapi, ujar Ardan. Matahari mengangguk saja. Keduanya sama-sama hanyut dalam keheningan yang tercipta di kamarnya. Hingga saatnya matahari melepas paksa pelukannya dan memegang perutnya yang masih terlihat datar. Kenapa Yang? Ada yang sakit? Tanya Ardan panik. Matahari menggelengkan kepalanya, Ardan langsung bernafas lega. Namun saat mendengar ucapan istrinya, Ardan kembali dibuat panik. Tiba-tiba aku pingin cium Mas Raden. Bersambung.